Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam unity. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sarul Mubarok. Saya dari kelas IE 23C10. Jadi untuk tujuan video saya membuat video presentasi ini adalah untuk melengkapi tugas besar mata kuliah permodalan sistem dengan dosen pengampu Ibu Mia Amalia. Dalam tugas besar tersebut, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengambil salah satu materi dari pertemuan 1 hingga pertemuan 16 terakhir kemarin menjelang UAS. Pilih salah satu materi, kemudian bisa dipresentasikan oleh mahasiswa sesuai dengan gaya bahasanya masing-masing. Jadi di sini saya mengambil mata kuliah pada pertemuan 9, yang dimana materi tersebut adalah seni dalam membangun model. Baik, langsung saja kita masuk ke materi tersebut. Jadi, seni dalam membangun model sistem. Itu adalah model sistem adalah jembatan antara realistis dan desain. Ini bukan hanya sains, tapi juga seni, intuisi, dan komunikasi. Tujuannya adalah mengubah kompleksitas menjadi kejelasan yang mudah dipahami. Selain itu, tujuan-tujuan seni dalam membangun model sistem dalam teknik industri ada beberapa. Ya, diantaranya memahami proses kerja dan hubungan antar elemen. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi bottleneck, efisiensi atau peluang perbaikan. Kemudian yang ketiga ada memprediksi hasil dari suatu perubahan. Kemudian yang keempat, mengoptimalkan sistem seperti sistem biaya, kemudian waktu, dan juga tenaga kerja. Kemudian yang kelima ada mendukung komunikasi antar tim dan pemangku kepentingan. Itu adalah tujuan-tujuan yang bisa kita dapatkan dalam membangun seni dalam membangun model sistem. Oke, kita ke next slide. Nah, mengapa sih model adalah seni? Yang pertama itu adalah representasi abstrak. Itu bisa dikatakan sebagai model sistem adalah representasi abstrak dari realitas kompleks, atau bisa dikatakan juga dalam teknik industri representasi abstrak digunakan untuk menggambarkan sistem produksi, kemudian aliran kerja atau proses logistik dalam bentuk model diagram. Kemudian ada flowchart, kemudian ada simulasi tanpa menyajikan semua detail fisik secara langsung. Kemudian yang kedua ada memilih esensi. Seni memilih esensi, menyaring detail yang tidak relevan. Insinyur industri fokus pada aspek inti dari suatu sistem, seperti waktu proses, kemudian efisiensi kerja, kemudian atau aliran material dengan menyaring elemen tidak yang tidak berkontribusi besar terhadap performa sistem. Kemudian yang tiga ada tingkatkan pemahaman. Tujuannya meningkatkan pemahaman hingga 80% untuk pemangku kepentingan. Bisa dikatakan juga dengan membuat model atau sistem produksi atau simulasi sistem produksi, insinyur industri membantu tim memahami bagaimana suatu perubahan misalnya layout pabrik baru, eh, kemudian mempengaruhi kinerja secara keseluruhan. Kemudian yang keempat ada kurangi ambiguitas. Model yang baik mengurangi ambiguitas proyek sebesar 50%. Teknik industri menggunakan data kuantitatif standar kerja dan analisis sistematis agar perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi objektif, jelas, dan bebas dari interpretasi ganda. Next, model yang baik tentunya memiliki berbagai macam manfaat gitu, dan bentuknya harus seperti apa. Dan yang pertama ini ada
Model yang baik, yang pertama itu ada lebih sederhana. Lebih sederhana atau simple lah ya. Kemudian model harus, itu penjelasannya, model harus cukup sederhana untuk mudah dipahami oleh pengguna tanpa menghilangkan elemen penting dari sistem yang dikaji. Kesederhanaan, kesederhanaan mempermudah intervensi pengujian, kemudian uh, dan pemaparan sosial. Kemudian yang kedua ada lengkap. Meski sederhana, model harus tetap mewakili seluruh komponen utama dan hubungan dalam sistem. Kelengkapan menjamin bahwa hasil model mencerminkan kenyataan secara akurat. Poin ketiga adalah mudah dimanipulasi dan dikomunikasikan. Artinya, model harus dirancang agar mudah diuji dengan berbagai skenario atau dimanipulasi dan mudah dijelaskan pada pemangku kepentingan melalui visualisasi, kemudian diagram, atau simulasi. Dan yang keempat ada adaptif. Model yang baik bersifat fleksibel tentunya dan dapat diperbarui sesuai perubahan kondisi sistem atau lingkungan. Ini penting untuk model yang baik agar model tetap relevan dan responsif terhadap dinamika nyata. Kemudian yang kelima adalah sesuai dengan situasi yang dikaji. Model harus dibangun berdasarkan karakteristik khusus sistem atau kasus tertentu. Artinya, model tidak bersifat generik tetapi dikustomisasi agar relevan dengan konteks kajian. Yang terakhir ada menghasilkan informasi yang relevan dan tepat. Tujuan utamanya adalah memberikan informasi yang berguna, akurat, dan tepat waktu bagi pengambilan keputusan, kemudian perencanaan, kemudian ada optimasi sistem, mengoptimalkan sistem seperti itu. Kemudian ada beberapa fungsi dan kebutuhan model sistem. Yang pertama itu ada memahami sistem. Memahami sistem maksudnya seperti permodelan membantu menggambarkan bagaimana suatu sistem bekerja, termasuk komponen, hubungan antar bagian, dan atur proses kerja. Sehingga pengguna dapat memahami struktur atau dinamika sistem secara menyeluruh. Kemudian kedua ada prediksi hasil. Dengan model sistem, kita dapat mensimulasikan berbagai skenario untuk memprediksi hasil dari suatu keputusan atau perubahan sebelum diterapkan di dunia nyata. Tentunya ini penting untuk perencanaan dan manajemen risiko. Kemudian tiga ada mengurangi kompleks. Bisa dikatakan sebagai sistem nyata seringkali sangat kompleks. Nah, permodelan menyederhanakan sistem tersebut ke dalam bentuk yang lebih mudah dianalisis tanpa kehilangan unsur penting sehingga lebih mudah dipelajari dan dikelola. Yang terakhir ada fasilitasi komunikasi. Model berfungsi sebagai alat bantu visual dan konseptual yang memudahkan tim lintas bidang teknik, manajemen, produksi untuk berkomunikasi. Kemudian memahami permasalahan dan menyepakati solusi secara bersama-sama. Nah, ini ada contoh seperti yang tampak pada gambar di samping, visualisasi kekuatan representasi grafis. Nah, untuk permodalan sistem ini, seni dalam model itu bisa menggunakan 4 contoh diagram ya. Yang pertama itu ada diagram alip, diagram alir atau flow chart, diagram alir atau flow chart gitu. Diagram alir atau flow chart itu merupakan representasi grafis dari alur kerja atau sebuah proses. Flowchart menggunakan simbol-simbol standar seperti persegi panjang, kemudian ada belah ketupat, kemudian panah, gitu, untuk menunjukkan langkah-langkah proses dan alur keputusan. Contoh diagram alirit atau flowchart ini fungsinya mempermudah pemahaman dan analisis proses operasional. Kemudian yang kedua ada diagram UML
atau Unified Modeling Language. UML adalah bahasa permodelan sistem standar untuk menggambarkan struktur dan perilaku sistem perangkat lunak atau sistem bisnis. Terdiri dari berbagai diagram seperti kelas diagram, kemudian ada activity diagram, dan use case diagram. Fungsi dari model diagram UML ini memodelkan sistem kompleks dalam rekayasa perangkat lunak ke sistem informasi. Kemudian yang ketiga ada model proses bisnis atau BPMN. BPMN ini adalah standar grafik untuk memodelkan proses bisnis dalam bentuk yang mudah dipahami oleh semua pihak, baik teknis maupun non-teknis. Fungsi dari model proses bisnis ini menetapkan dan meningkatkan efisiensi proses bisnis organisasi. Kemudian yang keempat ada diagram alir data atau DFD. Diagram alir data menggambarkan bagaimana data itu bisa mengalir di dalam sistem informasi. Fokus utamanya adalah proses data, sumber, tujuan, dan penyimpanan data. Kemudian fungsinya itu menganalisis sistem informasi dan struktur data dalam suatu proses. Next, seni dalam membangun model tentunya ada beberapa cara ya, beberapa macam atau beberapa ciri khas gitu. Yang pertama itu ada Occam Rajors gitu. Kaitannya tentunya dengan modeling adalah seorang modeler harus dapat memilih secara selektif aspek-aspek mana yang harus ada atau tidak ada dalam sebuah model. Kemudian model yang baik sedapat mungkin bukan model yang sederhana atau simple. Kemudian yang kedua ada proses interaktif untuk memperkaya dan merumuskan ulang. Tentunya membangun model adalah proses yang berulang dari proses Richmond dan reformulasi. Kemudian mulai dengan model sederhana, sedikit jauh dari sistem real, namun sedikit demi sedikit model diperkaya sehingga menjadi lebih mereplikasikan sistem realnya atau mendekati situasi permasalahan. Kemudian tiga adalah gunakan pendekatan bertahap atau instrumental. Setiap permasalahan yang dikajikan terdiri dari subsistem yang saling terkait. Daripada harus memperhatikan sistem langsung secara keseluruhan, mulailah dari sebuah subsistem terlebih dahulu. Jika subsistem ini sudah sesuai dimodelkan, maka lanjutkan dengan memodelkan subsistem yang lain dengan mempertimbangkan interaksi keduanya. Dan dapat saja terjadi perubahan pada subsistem yang pertama dan pada setiap tahapan. Kemudian yang keempat ada kerjakan dengan contoh numerik. Itu seperti kita membuat satu contoh numerik dan lakukan perubahan-perubahan pada nilai yang digunakan. Sehingga perilaku model dapat diamati. Dan dengan membuat contoh numerik tersebut, maka akan memberikan gambaran juga terhadap perilaku sebuah sistem. Dan yang terakhir ada tinjau ulang rich picture match map, mind maps atau peta kognitif, length rich picture, mind map atau peta kognitif. Sama sih ini saya ulang lagi ya, ada kesalahan. Kemudian merupakan praktik yang baik bagi analisis untuk tentunya meninjau ulang peta dan melengkapi dengan detail tambahan, misalnya mengubah, menambah, memperkaya, atau memperbesar bagian-bagian yang relevan. Apakah perubahan tersebut konsisten dengan semua aspek lainnya yang sudah ada, atau justru munculkan pertanyaan baru? Ya, periksa terlebih dahulu penangguh kepentingan sumber data atau klarifikasi dan lakukan analisis serta pengumpulan data yang telah yang lebih mendalam seperti itu. Ini berikut materi yang berkaitan dengan seni dalam membangun model. Beberapa materi saya ambil dari kampus, kemudian ada beberapa yang saya
dari beberapa jurnal, kemudian internet, dan lain sebagainya. Next, kemudian saya menambahkan contoh kasus dalam jurnal yang berkaitan dengan seni permodelan sistem. Itu judul jurnalnya Modeling and Simulation of a Flexible Manufacturing System, a Basic Component of Industry 4.0. Ditulis oleh Adriana Florescu dan Sorin Andrian Brabas dari Fakultas of Technology, Engineering and Industrial Management, Transylvania University of Brasov, Romania. Contoh kasus jurnal dalam jurnal ini tentunya saya ambil, kemudian saya kaji dari tujuan jurnal tersebut apa, kemudian menggunakan metode apa, kemudian hasil dan bahasan yang mendapatkan apa, kemudian kesimpulannya apa, sudah saya cari tahu, kemudian saya bisa menyimpulkan bahwa next tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metodologi desain aliran material, material flow design, atau menggunakan model material flow design pada sistem manufacturing fleksibel atau FMS dalam kerangka industri 4.0. Tujuan utamanya adalah menentukan arsitektur optimal dalam sistem FMS yang dianalisis, serta memodelkan dan mengoptimalkan aliran material menggunakan perangkat lunak simulasi khusus, sehingga meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem manufaktur cerdas tentunya. Jadi tentunya di industri 4.0 ini banyak terjadi perubahan-perubahan baik secara teknis maupun yang non teknis. Nah, dari tujuan-tujuan tersebut itu seperti apa ya, menggunakan sistem gitu, mengoptimalkan sistem FMS. Jadi lebih efisien, kemudian meningkatkan kinerja juga, jadi lebih mudah diterima, mudah dipahami gitu. Next, kemudian metode penelitian dari jurnal tersebut, yang pertama itu peneliti menggunakan software analisis atau simulasi khusus, kemungkinan mencakup Siemens Technomatic Plan Simulation atau ARENA untuk memodelkan aliran material dalam sistem FMS tersebut. Kemudian yang kedua, menulis memulai dari desain struktur sistem, kemudian menentukan parameter teknis dan ekonomi tiap entitas seperti mesin pemrosesan dan kapasitas transportasi. Kemudian yang ketiga ada berbagai macam skenario pemrosesan diuji lewat permodelan virtual dan simulasi discrete event untuk mengevaluasi performa dan efisiensi sebelum implementasi nyata. Tentunya sebelum itu diterbitkan itu udah berbagai macam metode yang digunakan. Salah satunya salah contohnya seperti apa yang tadi saya jelaskan, sehingga akhirnya bisa tercipta metode-metode seperti yang di atas tersebut. Next, kemudian dari jurnal tersebut, saya menyebutkan bahwa hasil dan pembahasannya itu yang pertama ada menunjukkan bahwa dengan menggunakan metodologi aliran material yang dirancang, struktur sistem MFS dapat dioptimalkan secara teknis dan lebih ekonomis. Kemudian yang kedua ada parameter seperti throughput, kemudian utilisasi mesin, waktu tunggu material, dan biaya operasional dianalisa untuk berbagai skenario. Kemudian yang tiga, diskusi menekankan bahwa simulasi virtual memberi nilai tambah signifikan dalam proses perancangan dan manajemen FMS, memungkinkan juga untuk prediksi performa, identifikasi bottleneck, dan pengambilan keputusan proaktif. Kemudian yang terakhir, penulis juga menyoroti aplikasi, terutama untuk perusahaan industri yang ingin mendesain atau mengoperasikan lini produksi fleksibel secara efisien dalam konteks industri 4.0. Jadi di industri 4.0 ini yang saat ini sedang terjadi, tentunya banyak perusahaan-perusahaan yang saya pikir masih agak tertinggal kalau berbicara terkaitan dengan sistem, baik itu sistem informasi atau permodalan sistem atau cara kerja dan lain sebagainya. Untuk bisa terus berkembang dan bisa bertahan di era industri 4.0 ini, perusahaan-perusahaan tersebut harus berani menerapkan perbaikan-perbaikan seperti contoh jurnal yang tadi saya paparkan seperti itu. Tujuannya tentunya untuk menjaga
perusahaan tetap berjalan, kemudian menjaga perusahaan tetap bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain, dan membuat sistem kerja lebih efisien dan lebih efektif, kemudian kinerjanya juga lebih bagus. Seperti itu. Next, kemudian ada kesimpulan. Jadi kesimpulan jurnal tersebut yang saya ambil, yang pertama itu ada metodologi yang diusulkan terbukti mampu merancang arsitektur sistem FMS yang optimal dari sisi aliran material. Jadi aliran materialnya itu lebih lebih apa ya, lebih efektif, lebih optimal, kemudian tidak terhambat gitu. Jadi berjalan terus untuk aliran materialnya. Kemudian yang kedua ada simulasi berbasis perangkat lunak interaktif terbukti sebagai alat efektif dalam desain dan pengelolaan lini manufaktur fleksibel. Nah, yang ketiga, FMS diposisikan sebagai komponen dasar bagi manufaktur cerdas atau pada era industri 4.0 saat ini, di mana sistem kontrol dapat memanfaatkan simulasi atau menganalisis kondisi saat ini dan memprediksi performa masa depan. Kesimpulannya, penerapan metode ini membantu industri menghasilkan sistem produksi yang fleksibel, efisien, dan adaptif terhadap dinamika pasar modern. Dan saya juga ada catatan tambahan. Penulis menyebut bahwa FMS merupakan fondasi utama dari manufaktur digital atau digital manufacturing dan transformasi industri modern yang memerlukan integrasi antara fleksibilitas, kemudian otomatisasi, serta teknologi digital seperti IoT, kemudian CPS, dan robotika. Nah, mungkin di perusahaan-perusahaan yang ada saat ini, yang saya tahu seperti IoT itu sudah banyak dikembangkan di berbagai macam perusahaan. Kemudian ada juga beberapa perusahaan yang memperkerjakan robot untuk setiap proses produksinya, gitu. Jadi di mana industri 4.0 ini merupakan era perubahan, gitu. Era perubahan untuk setiap perusahaan membangun kembali kekuatan-kekuatan atau perubahan-perubahan yang menuju ke arah perubahan yang jauh lebih baik untuk perusahaan tersebut. Gitu. Baik berbicara tentang kinerja, kemudian efektivitas proses, ataupun kualitas dari produk tersebut. Gitu. Mungkin sekurang lebihnya seperti itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kemudian seperti itu beberapa materi yang bisa saya jelaskan. Tentunya saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan saya dalam memahami materi yang bisa saya sampaikan atau menjelaskan materi yang saya paparkan. Ada salah kata atau kalimat yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian tentunya saya bersyukur gitu, saya bisa diberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas besar yang dimana tugas besar itu adalah membuat video presentasi. Jadi kalau dari saya mungkin melatih mahasiswa untuk berbicara seperti itu, berbicara, kemudian cara penyampaian yang baik seperti apa gitu. Jadi sekian eh, yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.